Kita bahas lebih dalam siang hari ini bersama dengan Bupati Kota Baru, Said Jafar Al-Idrus. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Pak Said, izin sebelumnya kami mengucapkan selamat, congratulations Bapak atas penghargaan Indonesia Awards kepada Bapak sebagai salah satu kepala daerah yang inovatif dalam pengembangan wisatanya ya. Ya Mbak. Selamat Bapak sekali lagi, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain dari provinsi maupun daerah lain dalam mengembangkan pariwisatanya di daerah masing-masing. Pak Said, kita langsung saja begitu ya, mulai dialog terkait terutama terkait dengan tadi penghargaan atas Bapak sebagai kepala daerah inovatif di bidang pariwisata dan budaya. Yang kita tahu ini dialamatkan berkat Festival Budaya Saijan. Boleh digambarkan Pak, Festival Saijan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendapatkan penghargaan. Tentunya bagi kami dan seluruh jajaran SKPD kami yang ada di Kabupaten Kota Baru, ini adalah memberikan dorongan dan dukungan untuk terus kami memacu pertumbuhan daripada pariwisata kami yang ada. Tentunya kalau berbicara tentang mengenai Saijaan, festival kita adalah sebenarnya festival Saijaan. Ini Festival Saijaan. Saijaan, Mbak. Siap. Nah, jadi ini sudah boleh dibilang bahwa ini sudah berkembang sejak dari tahun 2014 yang sudah kita lakukan, bahwa jadi bukan hanya menjadi Kota Baru saja tersendiri, tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan juga ke daerah lain gitu Mbak. Baik. Nah, dengan keunikannya, dengan budaya-budaya yang ada, karena kita juga termasuk heterogen yang ada di Kabupaten Kota Baru. Festival Saijaan itu kalau misalnya digambarkan kepada saya yang belum pernah ikut begitu Bapak, rangkaian acaranya seperti apa, kemudian kemeriahan yang biasa dihadirkan dalam Festival Saijaan itu apa saja? Ya tentunya selain daripada tari-tarian Mbak yang sudah dilakukan dengan ada masyarakat kita yang Bajau, terus kemudian juga ada orang Dayak juga, kemudian ada Bugis Mandarnya, juga ada Bugisnya juga, ada yang lain-lain juga banyak. Jadi dia juga macam-macam, dia punya tradisi yang sudah dilakukan yang setiap tahun itu menjadi event kita yang ada di Kabupaten Kota Baru. Masya Allah. Jadi semacam apa ya namanya, event juga untuk mengenalkan lebih dalam terkait dengan tradisi dan juga budaya serta adat yang masih dipegang erat begitu ya oleh masyarakat terutama yang ada di Kota Baru begitu ya Pak Said? Ya, seperti itu. Jadi sampai hari ini masyarakat-masyarakat kita itu dengan budaya-budayanya masih tetap dipelihara sampai hari ini. Baik. Nah, jadi memberikan dukungan dan pengembangan dari rangkaian daripada wisata-wisata kita yang ada. Sehingga masyarakat dari luar yang sering datang ke Kota Baru, dia datang melihat dengan budaya-budaya itu bahwa ini sudah masih terpelihara sampai hari ini. Baik, jadi tidak sabar Bapak untuk Festival Saijaan mungkin di tahun depan. Semoga saya mendapatkan rezeki begitu untuk ke sana Bapak. Ya. Baik, selain Festival Saijaan, event apa lagi Bapak yang biasa dilaksanakan di Kabupaten Kota Baru khususnya? Jadi di Kabupaten Kota Baru tentunya banyak sekali Mbak event-eventnya yang kita laksanakan ini sudah bergulir setiap tahunnya. Tentunya, seperti yang tahun 2023 ini yang kita sudah lakukan ya, termasuk tadi ada event suku kita Bajau itu memperkenalkan seperti misalnya pesta lautnya, kemudian yang digelar adalah apa istilahnya memberikan sesajian untuk, karena dia keberhasilannya untuk menangkap ikan di laut, terus kemudian dia tanda syukurnya lah seperti itu. Terus kemudian ada yang dilakukan yang tradisi-tradisi yang misalnya dia bisa air asin tadi bisa dibuat jadi tawar seperti itu Mbak bentuknya. Wah,
Baik, baik. Ini juga bisa menjadi semacam apa ya namanya inovasi teknologi begitu Ya, terkait dengan tadi penggunaan air tawar yang tentunya ya, juga bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa menyangga kesejahteraan serta roda perekonomian begitu ya Pak ya, Bupati. betul, Pak. Ya, Baik, saya juga tadi setelah melihat begitu ada beberapa video terkait ya, dengan pariwisata, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan begitu sebagai turis atau wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara ke wilayah Kabupaten Kota Baru begitu. Kelihatannya benar. secara geografis sangat indah sekali, Pak Bupati. Ya, Mbak. Inikah yang menjadi apa ya namanya isu unggulan atau tema unggulan begitu terkait dengan uh, apa ya namanya faktor atau potensi wisata yang Ya. diunggulkan oleh Kabupaten Kota Baru dari kacamata Pak Bupati? Ya, jadi kita memang melihat geografi Kabupaten Kota Baru, Mbak. Nah, terus terang bahwa eh, kita ada pegunungan, juga Mhm. ada pulau-pulau, juga ada pesisir pantai. Nah, hari ini dengan beserta dengan kawan-kawan bahwa di kabupaten ini Kota Baru bahwa kita melihat bahwa berbeda dengan dari kami 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Mhm. Jadi kita dengan kekayaan alamnya yang sudah diberikan sama Allah gitu, maka tinggal kita mengemasnya seperti kita contoh misalnya ada Bukit Mamake, Mhm. kemudian ada Papake bahasanya Mbak yang saat ini kita diperlihatkan, juga kita ada Pantai Gadambahan, juga ada Teluk Tamiang, juga ada apa namanya Teluk Aru dan lain-lainnya, banyak sekali, dan pulau-pulau kita juga seperti itu Mbak, sehingga Baik. yang membuat berbeda dengan daerah-daerah lain. Mhm. Sebelum saya masuk Bapak ke pertanyaan berikut terkait dengan infrastruktur, saya penasaran begitu dari kacamata Pak Bupati. Dari tempat-tempat wisata yang tadi Pak Bupati sebut, mana yang jadi favorit Bapak? Yang hari ini adalah selain daripada Siring Laut Mbak, ini menjadi favorit kita, kemudian juga ada Gunung Mamake dengan Papakenya. Ini yang lagi tren seperti sekarang saat ini Mbak, yang sering didatangi sama masyarakat adalah Siring Laut, kemudian juga ada Papake dengan dengan memakainya seperti Mhm. itu Pak. Oke, kalau dari etimologi nama Bapak Gunung Papake dan Gunung Mamake, apakah berhubungan dengan ukuran atau katakanlah semacam keluarga begitu, pegunungan yang terpisah dengan konturnya, apa seperti apa Bapak? Jadi antara Gunung Mamake ini dengan Papake itu sebenarnya tidak jauh Mbak, kurang lebih kalau Mamake ini kurang lebih 200 meter dari permukaan laut, Ah, tapi kalau Papake ini kurang lebih 350 dari permukaan laut. Dengan jarak antara gunung satu dengan yang satunya itu kurang lebih 2,5 kilo oke. sampai ke situ, Mbak. Jadi para trekker atau para hiker begitu pendaki gunung ini bisa memilih ya antara Gunung Papake atau Gunung Mamake atau mungkin dua-duanya begitu ya untuk Ya, menjadi destinasi naik gunung atau ya, pendakian gunung berikutnya. Baik. ya, Nah, Pak Bupati kita bicara mengenai visi misi dari daerah tentunya untuk meningkatkan pariwisata dan juga agrobisnis begitu. ya, Yang telah dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab ini mengingat Kabupaten Kota Baru kan juga sebagai daerah penyangga ibu kota negara. ya. Selain pembangunan infrastruktur, kemudian juga mungkin apa ya pemberian atau program kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja atau mendapatkan pendapatan begitu penghasilan dari pariwisata maupun juga agribisnis seperti Ya. apa? Jadi saat ini Mbak memang kita mempersiapkan diri menjelang dengan kita sebagai penyangga ibu kota negara ini IKN, bahwa eh, adalah paling utama sekali adalah bagaimana kita memperbaiki infrastruktur jalan, kemudian juga adalah eh, perpanjangan runway bandara supaya nanti pesawat Boeing bisa turun di Kota Baru. Wih. Kemudian juga seperti ada tol laut juga yang kita tidak lama lagi kita akan mengoperasikan, dan juga kemudian ada jembatan penyeberangan dari Pulau Kota Baru menyeberang ke Pulau Daratan Kalimantan, yaitu nanti bersambungnya di Tanah Bumbu atau di Batu Licin, seperti itu Mbak. Jadi untuk mempersiapkan diri menjelang nanti ini
kunjungan-kunjungan wisata nanti dari IKN untuk ke Kota Baru. Jadi lebih mudah begitu ya dengan adanya infrastruktur pendukung tadi. Ini berarti juga berpengaruh kepada proses distribusi Bapak sehingga tadi ya untuk sektor agribisnisnya tersangga dengan lebih baik begitu? Ya betul. Jadi memang kalau kita kembangkan semua dengan infrastruktur apa segala macam, tentu agrobisnis juga akan tertarik seperti itu Mbak. Karena hari ini kalau tanpa dengan infrastruktur kita benahi, maka ekonomi kita tidak akan bisa lebih cepat meningkatnya, karena ini semua menjadi urat nadi kita lah dengan infrastruktur yang ada. Maka ini yang dilakukan pemerintah menjelang nanti ke depan dengan IKN, bahwa IKN nanti mungkin tentunya warga dari sana, dari Kalimantan misalnya, dari ibu kota negara menuju ke Kota Baru adalah sangat mudah, sehingga nanti ekonomi daripada masyarakat dan di daerah Kabupaten Kota Baru insya Allah akan lebih meningkat lagi Mbak. Setuju dengan adanya kematangan infrastruktur kita dan prasarana, maka sektor yang lain terutama untuk perekonomian sendiri juga akan bisa dibangkitkan begitu ya, atau lebih ditingkatkan. Baik, Pak Bupati, untuk terkait dengan program strategisnya sendiri begitu, ini kita tahu program strategis dari Pemkab Kota Baru dan juga Bapak sebagai Bupati adalah menjadikan objek wisata sebagai destinasi utama. Kira-kira program strategis apa saja yang dikerjakan saat ini dan mungkin dalam jangka waktu menengah serta ke depan? Ya tentu bahwa kita tahu Kabupaten Kota Baru nih Mbak, selain daripada kita mengembangkan wisata, juga di sini kita ada pertambangan ya, seperti misalnya ada tambang batu bara, kemudian juga ada gas, juga kita ada tambang emas yang ada di Kabupaten Kota Baru. Tapi semuanya ini tentunya tidak akan bisa lebih panjang. Maka strategi-strategi wisata-wisata kita yang akan nantinya lebih fokus untuk menunjang adalah memang wisata yang harus kita kembangkan ke depannya. Seperti misalnya ada Siring Laut, kemudian ada ada Teluk Waru, terus kemudian ada Teluk Tamiang dan lain-lainnya, untuk nanti meningkatkan daripada perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Baru. Seperti itu Mbak. Baik, terkait dengan target sendiri Bapak, apa yang menjadi target dari Pemkab Kabupaten atau pemerintahan Kabupaten Kota Baru dalam waktu dekat? Tentunya target kita ada beberapa masih tempat-tempat spot-spot wisata yang harus kita kembangkan supaya ini bisa lebih nantinya ke depan lebih menarik. Contoh misalnya seperti Siring Laut, kemudian ada saya membuat masjid kapal pesiar gitu Mbak. Terus kemudian juga ada panggung kita, tentu panggung pasti berbeda dengan panggung-panggung yang ada di beberapa daerah. Nah ini lebih unik karena ada posisinya memang backgroundnya ada di laut. Kemudian nanti akan kita kembangkan lagi ada seperti pralayang dan gantole kita, karena kita buatkan ada sekolah pralayang dengan gantole supaya nanti anak-anak yang ada di Kabupaten Kota Baru akhirnya nanti juga boleh dibilang seperti saudara-saudara kita yang ada yang sudah beberapa kali juara dunia, sehingga nanti kita berharap Kota Baru juga bisa mengikuti jejak-jejaknya seperti itu, Kak. Baik. Kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah daerah pariwisata begitu, tentu saja kan kita juga butuh SDM yang mengerti terkait dengan hospitality dan juga kesiapan mereka begitu untuk menerima kedatangan dari baik turis domestik atau dalam negeri maupun juga mancanegara. Bagaimana kesiapan Pemkab sendiri dalam menyiapkan SDM tersebut? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Bupati, kita akan dalami di segmen berikut. Kita akan jeda sesaat ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Sindo Siang spesial dialog bersama dengan Bupati Kota Baru, Said Jafar, masih akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami.
bersama kami dalam Sindo Siang dan saya masih terhubung via sambungan Zoom bersama dengan Bupati Kota Baru, Bapak Said Jafar. Pak Said, Assalamualaikum, masih bersama kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mbak. Sesuai dengan pertanyaan saya, teaser tadi sebelum kita ganti segmen begitu atau sebelum kita jeda Bapak terkait dengan tadi bagaimana menyiapkan SDM, karena kita tahu Bapak sumber daya manusia ini merupakan salah satu atau bisa dibilang faktor utama begitu dalam mensukseskan program-program strategis terutama dari Kabupaten Kota Baru. Bagaimana Pak gitu menyiapkan SDM yang tangguh kemudian juga siap terkait dengan menghadapi kedatangan turis-turis baik dari domestik maupun mancanegara? Ya, baik Mbak, terima kasih. Bahwa Kota Baru sebenarnya kita banyak wisata-wisata unggulan kita yang sudah kita ciptakan selama ini. Tentu seperti yang tadi mulai dari awal saya sampaikan, ada tradisi-tradisi daripada suku-suku Bajau, Bugis, dan Mandar yang lain-lainnya. Nah tentunya beberapa tempat spot-spot wisata kita yang sudah kita siapkan menjelang IKN apa segala macam. Tentunya kembali lagi persoalan daripada SDM, kalau kita mau meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kota Baru ini tentu harus mempersiapkan SDM. Dan kami itu sudah menjejaki, sudah beberapa kita kerjasama, ada beberapa universitas seperti dengan Universitas Islam Bandung yang sudah kami beberapa bulan yang lalu sudah kami selalu melakukan beberapa bagian bidang-bidang nanti seperti kita misalnya Infokom, kemudian juga ada pariwisata dan lain-lainnya Mbak, karena kita bagaimanapun ini kalau sudah diciptakan tempat-tempat wisata, spot-spot ini tentu harus disiapkan daripada SDM-nya kalau ingin kita meningkat lagi, lebih maju lagi ke depan. Ya seperti juga dengan Onitomo Surabaya kita juga ada kerjasama, dengan Unlam juga kita ada kerjasama juga dengan Universitas Unlam Banjarmasin gitu Mbak. Nah tentunya tidak lain daripada kita inginkan bahwa masyarakat kita ini akan kita bina nantinya, terus kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana mengcover nanti wisata-wisata ini pengembangan untuk ke depannya. Karena tanpa dengan pendidikan wisata ini tidak akan bisa berkembang lebih pesat lagi Mbak. Setuju. Terkait dengan pendidikan begitu Pak Bupati, berarti kalau misalnya di Kota Baru sendiri kalau boleh digambarkan sektor-sektor pendidikan mana saja begitu yang diunggulkan atau menjadi fokus konsentrasi bagi SDM dan juga siswa yang ada di sana? Ya seperti sekarang ini kayak ada beberapa anak-anak kita yang ada kita sekolahkan, seperti misalnya ada di pariwisata Mbak, kemudian juga ada di Infokom, kemudian ada dari beberapa jurusan yang kita ambil karena tujuannya ingin memberikan dukungan kepada wisata kita agar nantinya tamu-tamu kita dari mancanegara apa segala macam mungkin tentu berbeda dengan bahasa kita, tapi kalau nanti anak-anak kita sudah mampu semua untuk mengcover itu, tentunya kita berharap dengan peningkatan wisata di Kabupaten Kota Baru bisa lebih maju lagi. Ya seperti kita contoh-contoh kawan-kawan kita misalnya daerah-daerah lain seperti misalnya ada yang baru-baru ini ada di Lombok, kemudian juga ada di Berau apa segala macam. Ini kan potensi-potensi wisatanya kan sangat berkembang. Tentu tidak luput daripada adalah didukung dengan SDM yang ada. Nah, maka kita melihatlah dari situ. Keinginan kita ke depan adalah bagaimana nanti anak-anak kita bisa meneruskan dengan SDM-nya yang ada. Baik. Pak Bupati, ini saya ingin gali lagi begitu terkait dengan bagaimana tadi sektor pariwisata ini menjadi sesuatu yang diunggulkan dan potensi terbesar begitu yang dimiliki oleh Kota Baru, bahkan sampai bisa mendongkrak, ini juga berkat campur tangan dan juga tangan Bapak ya Pak Bupati, mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kota Baru begitu selama Bapak menjabat. Sejak 2016 Bapak menjabat sampai dengan saat ini PAD Kota Baru itu bisa mencapai 602 juta rupiah dari targetnya yang sebesar 525 juta rupiah. Boleh diceritakan Bapak apa saja tips and trik mungkin sampai bisa mencapai lebih atau melebihi ekspektasi, melebihi target tersebut? Ya tentu begini Mbak, jadi bahwa sejak saya masuk dengan visi misi kami adalah agrobisnis dan pariwisata, bahwa
daerah ini sebenarnya Kabupaten Kota Baru adalah potensi adalah memang adanya ke wisata. Maka kalau kita ingin membangun wisata bahwa kita tidak terlalu berat untuk mengembangkan daerah ini. Seperti saya contohkan selalu saya bilang sama kawan-kawan yang ada bahwa Kota Baru ini kan dari 13 kabupaten kota paling terpencil, paling jauh, Mbak. Jadi belum orang datang ke Kota Baru pasti harus ada yang dituju. Baru bisa datang ke Kota Baru. Nah, sehingga kami istilahkan bahwa kami membangun pabrik gula, kemudian semutnya datang. Seperti itu, Mbak. Jadi dengan kawan-kawan SKPD, kalau kita mau ingin meningkatkan pendapatan daerah apa segala macam, tentu banyak potensi wisata kita yang ada di Kabupaten Kota Baru bisa dikunjungi orang datang. Ya. Sehingga nanti masyarakat kita bisa dari luar bisa datang, tentu UMKM kita bisa hidup, terus kemudian kuliner-kuliner masyarakat yang ada, perhotelan dan makanan lain, tentu ini bisa meningkatkan daripada PAD-PAD kita yang ada di Kabupaten Kota Baru. Baik, ini juga yang menjadi salah satu faktor Pak Bupati tadi ya mendapatkan penghargaan begitu seperti yang kita sounding di awal tadi terkait dengan Indonesia Awards. Yeah. Bapak mungkin kalau misalnya boleh berbagi rahasianya atau mungkin berbagi inspirasi begitu. Ini supaya bisa menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah yang lain untuk bisa mengikuti jejak Bapak, kemudian juga menjadikan wilayah-wilayahnya maju juga sehingga Indonesia secara keseluruhan bisa kita unggulkan begitu dalam hal pariwisatanya, menarik pendapatan devisa bagi nasional. Ya tentu kalau kita ingin di dalam visi misi yang ada, Mbak, belum tentu kita bisa langsung semuanya pekerjaan visi misi itu bisa kita lakukan. Yang kita tonjolkan kira-kira apa yang harus lebih bisa cepat meningkat, tentu kita bersama dengan seluruh SKPD yang ada, maka kita fokus di salah satu bidang aja dulu. Sehingga nanti bidang ini, misalnya seperti kita contoh yang saya kembangkan adalah bidang pariwisata. Nah, saya lihat pariwisata ini kita bersatu, berfokus kepada mendukung dengan pariwisata kita yang ada. Sehingga kita ini bisa kita lebih tingkatkan, lebih cepat seperti itu, Mbak. Oke. Inspirasi Bapak atau katakanlah motivasi Bapak begitu dalam memajukan Kota Baru ini apa, Pak? Ya tentu inspirasi kami bahwa untuk memajukan Kabupaten Kota Baru ini kan adalah pertama-tama karena saya memang boleh dibilang saya adalah asli putra daerah, Mbak, Kota Baru. Kemudian tadinya saya merantau ke Kalimantan Timur, kemudian saya melihat daerah ini dengan hasil buminya begitu melimpah segala macam, tapi kondisi daerah ini tidak kunjung begitu cepat berubah. Nah, kami terpanggil bahwa datang ke Kota Baru, kembali kepada daerah kami, bahwa tentu tujuan saya, karena kami background adalah sebagai pengusaha, ya bahwa ada ilmu di kami, sehingga kami dapatkan sebagai pengusaha. Inilah yang kami terapkan di Kabupaten Kota Baru ini, supaya bagaimana antara birokrasi dengan pengusaha ini bisa matching gitu, Mbak. Jadi sehingga bisa percepatan daripada peningkatan pembangunan daerah ini bisa lebih cepat, lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak. Ada imbauan sendiri Bapak atau pesan begitu, terutama untuk para putra-putri daerah yang berasal dari Kota Baru ke depannya untuk bisa sama-sama begitu memajukan Kabupaten Kota Baru? Ya, tentu kami selalu berharap bahwa anak-anak kita banyak di luar, bahkan yang ada juga kita sekolahkan biasa di luar, Mbak, sehingga kita bahkan mari datang ke Kota Baru untuk bersama-sama kita untuk memberikan dukungan dan membangun Kabupaten Kota Baru, karena bagaimanapun Kota Baru butuh perhatian dan kerjasama kita bersama, sehingga kota ini yang tadinya jauh terpencil di daerah-daerah di tengah laut Kota Baru ini tentunya tanpa dukungan daripada kawan-kawan semua yang ada di perantauan, tentu tidak bisa kita buat apa-apa. Dan maka itu kita berharap semoga kawan-kawan paling tidak ada ilmu, mungkin spirit yang bisa kita diberikan, sehingga
Kabupaten Kota Baru ke depan bisa kita lebih kembangkan lagi, lebih kita majukan lagi, lebih baik lagi, Mbak. Dengan ajakan tersebut kami harap agar ekspektasi, harapan, dan juga tentu saja program-program yang dijalankan oleh Kabupaten Kota Baru ini bisa terlaksana dengan lebih baik dan lebih cepat begitu ya, mencapai target yang dicita-citakan. Pak Bupati, karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu perbincangan kita siang hari ini. Tapi terima kasih banyak Bapak atas waktunya dalam Sindu siang kali ini. Kita harap agar, ya tadi saya sih berdoa supaya dapat rezeki begitu ya, untuk saya dan juga teman-teman jurnalis bisa berkunjung ke Kota Baru dan juga menikmati begitu keindahan baik dari kondisi geografisnya, kemudian UMKM dan juga kulinernya, serta tentu saja bagaimana memanfaatkan begitu potensi yang ada di wilayah Kota Baru khususnya. Sehat-sehat Pak Said Jafar, Pak Bupati. Sekali lagi saya ucapkan selamat begitu atas penghargaan yang Pak Bupati dapatkan. Semoga ini lagi-lagi bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi kepala-kepala daerah lain untuk mengikuti jejak Bapak memajukan wilayahnya. Sekali lagi terima kasih Bapak, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, tunggu di Kota Baru Mbak. Amin, amin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian pemirsa, ya perbincangan saya dengan Bupati Kota Baru Kalimantan Selatan Said Jafar Alaidrus, dan informasinya juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sindu siang hari ini. Saya Fani Imanir mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.